Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pemirsa Matu TV dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya, Ita Puri, dalam Info 7 Malang Raya di hari ini. Dan berikut informasi yang diimpun ke liputan kami. Dituduh memalsukan surat jual beli tanah dan dilaporkan ke Polres Kepanjen, Ngatipa bersama kuasa hukum Yayan Rianto dan tim melayangkan gugatan terhadap Sutrisno ke Pengadilan Negeri Kepanjen. Kuasa hukum penggugat Yayan Rianto mengaku surat jual beli tanah yang dimiliki kliennya adalah sah. Ngatipa melayangkan gugatan terhadap Sutris CS ke Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang. Gugatan itu dilayangkan oleh Ngatipa CS melalui kuasa hukumnya yakni Yayan Rianto atas tudingan tergugat yang mengatakan bahwa jual beli tanah seluas 4.800 meter persegi dikatakan palsu. Kuasa hukum tergugat Yayan Rianto mengatakan kasus ini berawal saat pihak tergugat Sutris CS melaporkan Ngatipa beserta anaknya ke Polres Malang. Kemudian ditindaklanjuti dengan surat perintah penyidikan tanggal 29 Juli 2022 lalu. Atas laporan tersebut, kliennya kemudian melayangkan gugatan secara perdata di Pengadilan Kepanjen. Selain menggugat secara perdata di Pengadilan Kepanjen, tim kuasa hukum juga melakukan permohonan penangguhan penyidikan dilakukan karena perjanjian jual beli nomor 1 tanggal 7 Februari 2022 sah. Kuasa hukum penggugat menjelaskan perjanjian jual beli objek tanah tersebut ada karena pada tanggal 6 April 2022 silam, di mana Supari, suami Ngatipa membeli tanah seluas 4.800 meter persegi seharga 20 juta rupiah yang berada di Desa Kedung Rejo, Kecamatan Pakis dari Sarinten, ibu kandungnya. Pembelian ini sah dan tertulis yang diketahui oleh Kepala Desa saat itu Suradi Arif dan diketahui serta sepersetujuan dari saudara-saudara Supari, yakni Sutris CS dengan alasan untuk menutup hutang kedua orang tuanya. Sejak itulah Supari memanfaatkan lahan itu untuk bertani sayuran. Seiring berjalannya waktu, Supari meninggal dunia di tahun 2021. Dan setelah itu muncullah persoalan ini ketika ahli waris Supari akan menjual tanahnya yang akan digunakan sebagai perumahan. Sutris dan Rumana CS melaporkan ahli waris Supari dalam hal ini Ngatipa CS ke pihak kepolisian. Kuasa hukum juga mempertanyakan pihak kepolisian yang menilai surat jual beli tersebut palsu dan meminta untuk dihentikan proses hukumnya. Kan yang diduga palsu itu kan dibuat tahun 2002, dilaporkan tahun 2021 itu pengaduan, 2023 itu LP. Padahal di pengaduan sudah kita konfrontir, sudah dikonfrontir. Kenapa tahun 2022 sampai 2022 tidak ada yang protes? Harusnya batas waktunya hanya 12 tahun. 2002 ditambah 12 tahun berarti 2014. Batas waktu itulah dia bisa melaporkan. Nah, kalau sudah setelah 2000, sekarang dari 2014 sampai ke 2023 dia buat LP 23 harusnya juga tidak bisa. Simon Alfredo melaporkan. Meningkatkan budaya tertib berlalu lintas bertempat di lapangan apel Polres Batu dilaksanakan apel gelar pasukan operasi Keselamatan Semeru 2023. Operasi ini akan berlangsung hingga 20 Februari 2023 mendatang. Warga masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk tertib berlalu lintas. Kegiatan apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Semeru tahun 2023 ini mengambil tema keselamatan berlalu lintas yang pertama dan utama. Dihadiri langsung oleh PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwe, Kajari Batu Agus Surjianto SHMH, Kadisub Imam Suryono, dan para pejabat utama Polres Batu. Bertindak sebagai pemimpin apel Kapolres Batu AKBP Oscar Samsudin SIKMT dan Komandan Apel oleh Ibtu Dina dari Satlantas Polres Batu. Apel gelar pasukan ini diikuti lebih dari 100 peserta apel dari POM TNI, Kodim 0818, Polres, Disub, dan Satpol PP Kota Batu. Acara diawali dengan penyematan tanda Operasi Keselamatan Semeru 2023 oleh Kapolres Batu kepada perwakilan petugas dari POM TNI, Polres Batu, dan Disub Kota Batu. Operasi Keselamatan Semeru 2023 ini akan berlangsung selama 2 pekan mulai tanggal 7 hingga 20 Februari 2023 dengan penindakan yang mengedepankan aspek preventif, edukasi, dan persuasif.
Dalam amanatnya, Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Tony Hermanto yang dibacakan pimpinan apel menjelaskan, operasi keselamatan Semeru 2023 ini menyasar segala jenis pelanggaran yang kasat mata yang berpotensi menyebabkan gangguan, kemacetan, serta kecelakaan lalu lintas. Perlu diketahui pelanggaran lalu lintas di Jawa Timur tahun 2021-2022 mengalami kenaikan laka lantas 24% dengan korban meninggal dunia naik 18%, sedangkan pelanggaran naik 88% dan tilang turun 86%. Kapolda Jawa Timur menghimbau warga masyarakat dan pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas dan dengan operasi keselamatan Semeru ini diharapkan kesadaran masyarakat dan pengguna jalan semakin meningkat. Dengan dilaksanakan operasi keselamatan ini, kita berupaya ya untuk menekan angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas tersebut, baik itu melalui kegiatan preemptif maupun preventif, ya, pencegahan, serta kegiatan penegakan hukum dengan ada 7 prioritas pelanggaran yang secara umum ataupun hasil evaluasi itu yang pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Iwan Hikmawan melaporkan. Sementara itu, sebanyak 83 personel kepolisian dipersiapkan Polresta Malang Kota dalam operasi keselamatan Semeru tahun 2023. Polresta Malang Kota fokus pada pelanggaran lalu lintas di jalan raya dan akan menindak tegas pengendara yang menggunakan knalpot brong. Polresta Malang Kota menggelar apel persiapan pasukan operasi keselamatan Semeru 2023. Apel yang dipimpin oleh Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto, selain diikuti oleh personil kepolisian Polresta Malang Kota, juga diikuti oleh personil dari TNI, Dishub, dan Satpol PP. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, untuk operasi keselamatan Semeru 2023, Polresta menyiapkan 83 personil Polri. 83 personil ini akan dibantu oleh TNI dari Kodim 0833 Kota Malang, Dishub, dan Satpol PP. Operasi keselamatan Semeru ini untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya, mengingat angka kecelakaan di Jawa Timur di tahun 2022 meningkat. Sementara operasi keselamatan Semeru 2023 akan difokuskan pada pelanggaran lalu lintas seperti kelengkapan surat kendaraan. Selain itu, polisi juga akan fokus pada kendaraan berknalpot brong dan akan ditindak tegas. Hal ini untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Operasi keselamatan Semeru 2023 akan dimulai pada hari ini hingga 14 hari ke depan. Diharapkan dengan operasi keselamatan Semeru, kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat diminimalisir. Kita melibatkan teman-teman dari TNI, Satpol PP, dan Dishub dalam operasi keselamatan Semeru 2023. Ini adalah gunanya untuk menekan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas pada saat nanti akan Lebaran Idul Fitri, termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk bisa tertib berlalu lintas. Karena kita melihat tadi yang pada saat amanat Pak Kapolda, angka kecelakaan juga meninggi. Terus angka pelanggaran termasuk teguran itu paling tinggi. Nah, artinya kami juga sebelum melaksanakan operasi ini tadi kami tekankan untuk membuat suatu kajian, melibatkan forum lalu lintas, para sivitas akademis untuk bisa mengkaji sebelum, saat, dan setelah operasi. Apa dampaknya? Keuntungan dalam operasi keselamatan Semeru 2023 ini bagi pengendara lalu lintas dan pengguna jalan lainnya. Simon Alfredo melaporkan. Dan saat lagi kan kabaran tentang himbauan tertib berlalu lintas untuk menekan angka kecelakaan. Tetaplah bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Pengobatan tradisional As-Salam. Ahli mengobati berbagai macam penyakit. Asam urat, rematik, hernia, ingin punya keturunan, kencing manis, wasir, darah tinggi atau darah rendah, penyakit kulit, ginjal, liver, MAH, kanker dan tumor. Kami juga melayani konsultasi.
problem pribadi atau rumah tangga, jodoh, pekerjaan atau karir, usaha, dan lain-lain. Dan ahli pasang susuk untuk kecantikan, ketampanan, pengasihan, wibawa, keselamatan, dan lain-lain. Saya Bapak Salam, saya membuka praktek pengobatan tradisional dan menerima konsultasi. Bagi Anda yang menderita suatu penyakit atau menghadapi suatu problem, segera datang ke pengobatan tradisional Salam. Insya Allah semua dapat terselesaikan. Saya Roni, tulang sendi saya berasa sakit dan nyeri bertahun-tahun. Setelah berobat ke Bapak Salam, rasa nyeri saya sudah sembuh dan bisa beraktivitas lagi. Terima kasih Bapak Salam yang telah mengobati saya. Datang segera ke pengobatan tradisional Salam, Jalan Teluk Etna 4, nomor 23, Arjosari, Kota Malang. Telepon 081 3333 26456. Buka tiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam. Dijual rumah bangunan bagus. Surat SHM, luas tanah 81 meter persegi, luas bangunan 75 meter persegi, lebar jalan 6 meter. Plafon cor dak siap dibangun untuk 2 lantai. Lokasi di Jalan Jalibar, Dusun Dresel, Ororombo, Kota Batu. Hubungi 081 333 022 133 atau 0341 512 333 di hari dan jam kerja. Mata adalah jendela dunia. Dengannya, kita bisa melihat semesta. Tetapi, kalau kita tidak pandai menjaganya, banyak sekali permasalahan akan mata. Seperti mata rabun, mata silinder, mata plus, mata minus, glaukoma, katarak, mata berair, mata merah, dan lain sebagainya. Banyak orang takut untuk melakukan operasi. Karenanya, Anda butuh pengobatan mata herbal. Lebih cepat, lebih aman, lebih efektif dan efisien. Pengobatan mata herbal Mr. Ajit. Pengobatan mata herbal Mr. Ajit mengatasi segala macam keluhan sakit mata Anda dengan pengobatan yang aman, murah, efektif, dan lebih efisien. Mr. Ajit menggunakan metode pengobatan mata secara herbal dan tanpa operasi. Pengobatan ini lebih efisien, lebih aman, dan lebih murah. Datang ke tempat Mr. Ajit dan konsultasikan permasalahan mata Anda. Dengan metode pemijatan dan ramuan herbal, dengan beberapa kali datang, dijamin segala permasalahan mata Anda akan terselesaikan. Jadi, jika ada pengobatan yang lebih aman, efektif, dan efisien, mengapa harus operasi dan membuang biaya yang sangat mahal? Saya menderita diabetes, berobat terapi ke Mr. Ajit, kontrol untuk yang kedua, anak saya sudah berasa enakan. Jadi, sembuhkan segala macam permasalahan mata Anda tanpa operasi, lebih mudah, lebih efisien, dan lebih murah. Percayakan kepada Mr. Ajit, pengobatan mata herbal tanpa operasi. Buka setiap hari jam 8 pagi hingga jam 7 malam. Hari libur, tetap buka.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Setelah penghapusan kebijakan PPKM oleh pemerintah dan merdekanya penyebaran COVID-19, angka laka lantas di jalan semakin meningkat. Peningkatan angka kecelakaan di jalan tidak lepas dari meningkatnya aktivitas masyarakat yang tidak dibarengi dengan kesadaran untuk mematuhi aturan tertib berlalu lintas. Kapolres Batu AKBP Oscar Syamsuddin SIKMT mengimbau para pengguna jalan untuk patuh tata tertib berlalu lintas. Setelah penghapusan PPKM dan tidak ada pembatasan aktivitas masyarakat setelah meredanya kasus COVID-19, angka kecelakaan lalu lintas di jalan semakin meningkat. Peningkatan angka kecelakaan lalu lintas ini tidak terlepas dari meningkatnya aktivitas masyarakat yang tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat dan para pengguna jalan untuk mematuhi aturan berlalu lintas saat berkendara. Ada 7 tindakan yang akan dilakukan dalam operasi keselamatan Semeru tersebut. Di antaranya kelengkapan surat berkendara, safety saat berkendara seperti penggunaan helm untuk roda 2, sabuk pengaman untuk roda 4, berkendara lebih dari 2 orang untuk roda 2, menggunakan telepon saat berkendara dan pelanggaran lainnya. Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Kapolres Batu AKBP Oscar Syamsuddin SIKMT saat melaksanakan sesi wawancara dengan berbagai media. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi salah satunya karena pengguna jalan tidak tertib berlalu lintas, seperti melawan arus, melanggar rambu dan menggunakan kendaraan yang tidak standar. Kapolres Batu AKBP Oscar Syamsuddin SIKMT menghimbau kepada warga masyarakat dan pengguna jalan untuk terus meningkatkan kesadaran berlalu lintas, patuh aturan serta tertib berlalu lintas di jalan. Itu dari setiap ruas jalan tetap kita upaya preventif pencegahan itu dengan keberadaan anggota yang ada di jalan. Nah, sehingga kegiatan patroli kita laksanakan, kegiatan penjagaan di titik rawan, kecelakaan lalu lintas juga itu kita siagakan. Iwan Hikmawan melaporkan. Pasukan Pemukul Reaksi Cepat atau PPRC yang selama ini di bawah Divisi 1 Kostrad dialihkan ke Divisi 2 Kostrad. Upacara alih kodal ini dipimpin langsung oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono di Taksiway Skadron 32 Lanut Abdurrahman Saleh Malang. Bertempat di Taksiway Skadron 32 Lanut Abdurrahman Saleh Malang, digelar upacara alih kodal pasukan pemukul reaksi cepat atau PPRC dari Divisi 1 Kostrad beralih ke Divisi 2 Kostrad. Dalam upacara alih kodal PPRC tersebut dipimpin langsung oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Di kesempatan tersebut, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono melakukan pemeriksaan pasukan gabungan yang terdiri dari 3 matra, yakni matra laut, darat, dan udara. Alih kodal PPRC TNI yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali ini sempat tertunda karena pandemi COVID-19. Alih kodal PPRC tahun anggaran 2023 hingga 2025 ditandai dengan penyerahan bendera PPRC TNI. Penyerahan bendera PPRC TNI dilakukan oleh Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad Mayor Jenderal TNI Bobi Rinal Makmun kepada Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad Mayor Jenderal TNI Syafrial. Upacara kali ini diikuti oleh ribuan prajurit TNI dari 3 matra, yakni Satuan Tugas Laut atau Satgasla, Satuan Tugas Udara atau Satgasut, dan beberapa unsur pendukung lainnya seperti bantuan tempur dan bantuan administrasi. Dalam amanatnya, Panglima TNI menyampaikan bahwa tuntutan dan tantangan tugas TNI ke depan tidak semakin ringan. Dinamika perubahan lingkungan strategis yang cepat menghadirkan ancaman nyata yang bersifat asimetris, proksi, dan hibrida, serta sulit diprediksi yang dapat mengancam stabilitas keamanan dan integritas NKRI. Para prajurit terbaik TNI yang masuk dalam PPRC ini bisa melakukan aksi yang cepat dengan target penyelesaian selama 7 hari sebelum operasi gabungan secara besar dilakukan. Usai gelaran upacara alih kodal PPRC tahun anggaran 2023-2025, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melakukan peninjauan alutsista yang digunakan prajurit TNI. Ya, sebagai penindak awal tadi dengan kekuatan yang tidak sebesar tadi, tidak disiapkan sebesar ini karena yang kita hadapi adalah untuk kekuatan-kekuatan yang mengganggu masih sifatnya pada keamanan di dalam negeri. Ya, nanti apabila yang sifatnya besar, nanti lihat bukan dengan PPRC TNI tapi dengan operasi gabungan TNI. Nah, ini
dibentuk juga dari gabungan dari darat, laut maupun udara. Kemudian alutsista yang digunakan tentunya alutsista yang sudah kita persiapkan, tentunya alutsista yang memiliki kemampuan yang full combat, artinya kemampuan yang penuh dan siap tempur. Karena ini adalah tadi PPRC supaya sewaktu-waktu digerakkan dalam waktu yang cepat mereka bisa melaksanakan. Simon Alfredo melaporkan. Dan saat lagi akan kita laporan tentang ngobrol santai bareng AHY, founder of Landing Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Pengobatan tradisional modern Bapak Haji Ali, ahli mengobati berbagai penyakit. Ambeien, darah tinggi atau darah rendah, kencing manis atau kencing batu, ginjal, kanker, tumor, liver, mah, jerawat, penyakit kulit, asam urat, asma, ingin gemuk atau ingin kurus, dan lain sebagainya. Putus asa adalah dosa. Anda membutuhkan konsultasi, problem pribadi atau rumah tangga, jodoh, pengasihan, pelaris atau usaha, karir, pasang susuk untuk kecantikan atau ketampanan, wibawa, kekuatan, dan lain sebagainya. Saya buka praktek pengobatan tradisional modern. Apapun penyakit Anda, apapun problem Anda, insya Allah akan terselesaikan. Silakan datang ke pengobatan tradisional modern Bapak Haji Ali, Jalan Jumbel 3, nomor 16, Malang. Saya menderita asam urat sudah bertahun-tahun. Setelah berobat ke Bapak Haji Ali, saya sekarang sudah mulai bisa berjalan kembali. Terima kasih Bapak Haji Ali yang sudah mengobati saya. Datang segera ke Bapak Haji Ali, Jalan Ahmad Yani Sumpil 3, nomor 16, Malang. Telepon 081 252 220 316. Buka tiap hari pukul 8.00 hingga 20.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Founder of Landing Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengunjungi wisata petik apel di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Pada kegiatan tersebut, AHY juga sempat ngobrol santai dan mendengarkan keluhan para petani apel, UMKM dan PKL yang mencari nafkah di kawasan wisata petik apel. Founder Overlanding Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ditemani Ketua Overlanding Indonesia Renvil Antonio mengunjungi kawasan sentra penghasil apel di Desa Tulungrejo, Bumiaji, Kota Batu. Kegiatan kunjungan Founder Overlanding Indonesia dan pengurus komunitas pecinta dan penjelajah alam Indonesia ini memiliki tujuan untuk mengeksplor potensi wisata di Kota Batu, khususnya petik apel di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji. Tidak hanya itu, Founder Overlanding Indonesia yang juga Ketua Umum Partai Demokrat berkesempatan untuk berbincang dan mengobrol santai untuk mendengarkan keluhan para petani apel, pelaku UMKM, komunitas hingga para PKL yang setiap harinya mencari nafkah di kawasan wisata petik apel di Desa Tulungrejo, Bumiaji, Kota Batu. Keluhan maupun masukan yang diterima AHY seputar masalah hilangnya pupuk bersubsidi bagi para petani, pemasaran hasil produksi hingga permasalahan infrastruktur yang perlu ditingkatkan agar sektor pertanian apel hingga desa wisata mampu berkembang dan menggerakkan perekonomian di Kota Batu. Dari hasil bincang santai ini, berbagai keluhan dan masukan yang disampaikan warga masyarakat untuk selanjutnya akan disampaikan kepada wakil rakyat yang ada di DPR RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kota Kabupaten. Kami berupaya untuk terus mendatangi simpul-simpul
masyarakat kita di berbagai daerah termasuk hari ini ada di Malang Raya untuk mendengarkan langsung aspirasi mereka. Bagaimanapun, pada akhirnya politik bukanlah sekedar untuk meraih kekuasaan, tetapi yang paling penting, yang paling utama, dengan politik yang baik, kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bisa mengurangi permasalahan yang ada. Nah, sedangkan koalisi sendiri tentu akan terus bergulir ya. Kita tahu bukan hanya 3 partai ini yang terus bergerak, partai-partai lain juga punya agenda masing-masing. Kita saling menghormati, semua bisa mengikuti proses demokrasi ini dengan sebaik-baiknya. Kita juga berharap tahapan-tahapan pemilu juga benar-benar dijalankan secara akuntabel, secara transparan. Kita semua punya ruang yang sama untuk menggunakan hak kita, baik hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Tadi saya juga berpesan di tahun politik ini 2023 menjelang 2024 semoga masyarakat Indonesia dimanapun berada tetap dalam sebuah persatuan, dalam harmoni, jangan sampai karena pemilu kita semua terpecah belah. Kegiatan kunjungan dan ngobrol santai bersama founder Overlanding Indonesia AHY juga akan berlangsung di Wana Wisata Coban Rondo pada hari Rabu 8 Februari 2023. Dan banyak hal yang kita dapat, masukan aspirasi dari masyarakat, petani, dan juga dari masyarakat pelaku wisata, dan tentu juga tadi dari Desa Tulungrejo sendiri yang merupakan desa wisata. Ada beberapa hal tadi mulai dari status tanah, kemudian mahalnya pupuk, sulitnya pupuk, harga jual apel yang rendah, termasuk jalur Gunung Arjuna yang memang belum ada pos registrasi, pos pantau tadi sudah insya Allah kita perjuangkan semua. Kita tidak menjanjikan, tetapi kita akan perjuangkan yang terbaik. Happy Budiman melaporkan. Angin yang seringkali bertiup kencang pada saat musim penghujan patut diwaspadai warga masyarakat dan pengguna jalan. Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika Karangploso Malang mengimbau semua warga masyarakat untuk tetap waspada dikarenakan potensi hujan dan angin masih bisa terjadi. Angin kencang yang sering terjadi dan melanda Malang Raya khususnya harus diwaspadai masyarakat dan pengguna jalan ketika beraktivitas di jalan. Musibah dahan patah, pohon tumbang, serta baliho iklan runtuh tidak jarang terjadi ketika angin kencang datang dan hujan deras turun. Kondisi angin kencang yang dirasakan lebih kencang dari biasanya ini ditimbulkan karena adanya pusaran tekanan rendah di selatan Jawa Timur. Mengakibatkan tarikan angin itu menyebabkan kecepatan angin yang lebih kencang dari biasanya. Prakirawan BMKG Karangploso Malang menjelaskan, penyebaran angin cukup merata di Jawa Timur. Masyarakat perlu waspada dikarenakan masih berada di musim penghujan dan berpotensi terjadinya cuaca ekstrim, baik itu hujan lebat disertai petir, kemudian kondisi angin kencang masih berpotensi terjadi. Di beberapa titik jalan utama keberadaan pohon pelindung berukuran besar harus menjadi perhatian pihak terkait. Untuk meminimalisir akibat apabila terjadi patah dahan atau pohon tumbang akan mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. Masyarakat yang beraktivitas di luar rumah dihimbau berhati-hati. Hal ini juga karena masih ada hujan yang berpotensi banjir di wilayah Jawa Timur. Kondisi angin kencang yang dirasakan lebih kencang dari biasanya pada hari ini ditimbulkan karena adanya pusaran tekanan rendah di selatan Jawa Timur. Ini mengakibatkan tarikan angin itu yang menyebabkan terjadinya kecepatan angin yang lebih kencang dari biasanya gitu. Iwan Hikmawan melaporkan. Dan berikut laporan tentang perakiraan cuaca yang telah kami dapatkan dari Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Karangploso Malang. Dan laporan perakiraan cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Info 7 Malang Raya di hari ini. Bagi masyarakat Malang Raya, kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Mewakili kerabat kerja, saya Ita Puri. Undur diri Anda, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.